Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas mengenai ketidakpastian atau uncertainty melalui teorema Bayes. Maka pada materi kali ini kita akan membahas mengenai faktor kepastian atau certainty factor di dalam AI. Teori probabilitas telah dipercaya oleh para ahli matematika sebagai teori ketidakpastian yang dapat direproduksi. Contohnya adalah teorema Bayes. Selain teori probabilitas, sebenarnya masih terdapat teori-teori alternatif yang secara khusus dikembangkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan manusia daripada interpretasi frekuensi klasik probabilitas. Nah, salah satu teori-teori alternatif tersebut adalah certainty factor yang akan kita bahas. Faktor kepastian atau certainty factor yang berikutnya akan kita singkat istilahnya dengan menggunakan CF, menunjukkan ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan. Shortleaf dan Buchanan pada tahun 1975 mengembangkan CF model pertengahan tahun 1970 untuk Maysin, yaitu sebuah sistem pakar atau expert system untuk mendiagnosa penyakit meningitis dan infeksi darah. Nah, sejak itu, CF model menjadi standar pendekatan untuk mengatur kepastian dalam sistem berbasis aturan. Notasi faktor kepastian ditulis sebagai berikut. CFHE sama dengan MBHE dikurang dengan MDHE. MBHE itu adalah measure belief, yaitu ukuran kepercayaan atau tingkat keyakinan terhadap hipotesis H jika diberikan atau dipengaruhi oleh eviden E yang nilainya adalah antara 0 sampai dengan 1. Kemudian dikurang dengan MD. MD ini adalah measure disbelief atau ukuran ketidakpercayaan atau tingkat ketidakyakinan terhadap hipotesis H jika diberikan atau dipengaruhi eviden E antara 0 sampai dengan 1. Tiga hal yang mungkin terjadi. Yang pertama, beberapa eviden dikombinasikan untuk menentukan CF dari suatu hipotesis. Yang kedua, CF dihitung dari kombinasi beberapa hipotesis. Dan yang ketiga, beberapa aturan saling bergandengan, ketidakpastian dari suatu aturan menjadi input untuk aturan yang lainnya. Kita bahas yang pertama adalah beberapa eviden dikombinasikan untuk menentukan CF dari suatu hipotesis. Jika E1 dan E2 adalah observasi, jadi di sini ada E-nya 2, E1 dan E2 atau beberapa eviden. Jika E1 dan E2 adalah observasi, maka MBH, E, E-nya sekarang berubah menjadi E1 dan E2. Jadi MBH, E1 dan E2 sama dengan 0 sampai dengan nilai MBH, E1 ditambah MBH, E2 dikali 1 dikurang MBH, E1. Jika MDH, E1 dan E2-nya sama dengan 1. Lainnya adalah MDH, E1 dan E2 sama dengan nilainya 0 sampai dengan nilai MDH, E1 ditambah MDH, E2 dikali 1 dikurang MDH, E1. Jadi di sini tinggal mengganti di sini MB, di sini adalah MD. Contoh, misal suatu observasi memberikan kepercayaan terhadap H dengan MB HE1 sama dengan 0,3 dan MD HE1 sama dengan 0. Maka karena di sini H dan E-nya masih 1 nilainya, maka langsung saja dimasukkan ke dalam formula utamanya, yaitu CFH, E sama dengan MBH, E dikurang MDH, E. Maka CFH, E1 sama dengan MBH, E1 itu 0,3 dikurangkan dengan MDH, E1 yaitu 0. Maka 0,3 dikurang 0 sama dengan 0,3. Jika ada observasi baru dengan MBH, E2 sama dengan 0,2 dan MDH, E2 sama dengan 0, maka MB kita masukkan ke dalam formula yang tadi, yaitu apabila E-nya terdiri dari beberapa, yaitu ada E1 dan E2 sekarang atau ada munculnya observasi baru. Maka kita masukkan ke dalam formula MBH, E1 dan E2 sama dengan MBH, E1 ditambah MBH, E2 dikali 1 dikurang MBH, E1. Maka MBH, E1 dan E2 sama dengan MBH, E1 tadi adalah 0,3 ditambah dengan MBH, E2 sama dengan 0,2 dikali 1 dikurang MBH, E1 0,3. Maka untuk menghitung persamaan ini, selesaikan dulu yang di dalam tanda kurung. Kalistungnya adalah di dalam tanda kurung dulu. Jadi 1 dikurang 0,3 adalah 0,7, kemudian dikalikan dengan 0,2, kemudian baru ditambah dengan 0,3. Hasilnya adalah 0,44.
Hasil akan berbeda kalau seandainya Anda melakukan perhitungannya, Anda tambahkan dulu 0,3 ditambah 0,2 menjadi 0,5, baru dikali dengan 0,7, hasilnya menjadi 0,35, bukan lagi menjadi 0,44. Jadi urutan pengerjaan matematikanya tetap harus diperhatikan. Kemudian untuk menghitung nilai MD, MDH, E1 dan E2 sama dengan MDH, E1 ditambah MDH, E2 dikali 1 dikurang MDH E1. Sama ya, formulanya dengan yang di atas, cuma sekarang kita ganti dengan MD. Maka MDH, E1 dan E2 sama dengan MDH E1 itu adalah 0, ditambah dengan MDH E2 juga adalah 0, dikali dengan 1 dikurang MDH-E1 juga adalah 0. Maka hasilnya di sini adalah 0. Maka CF H,E1 dan E2 sama dengan nilai daripada MB 0,44 dikurang dengan nilai daripada MD, yaitu 0. Maka nilainya adalah 0,44. Sekarang kita masuk kepada contoh kalimat. Ani menderita bintik-bintik di wajahnya. Dokter memperkirakan Ani terkena cacar dengan kepercayaan MB cacar bintik, artinya adalah dokter memperkirakan Ani terkena penyakit cacar dengan adanya gejala sebelumnya adalah berupa bintik-bintik di wajahnya, yaitu sebesar 0,80. Dan MD cacar bintik atau tidak kepercayaannya itu adalah sebesar 0,01. Maka CF cacar bintik adalah, karena di sini masih ada 1H dengan 1E, maka langsung kita masukkan saja pengurangan daripada MB dengan MD-nya, yaitu 0,80 dikurang dengan 0,01. Nilai CF-nya adalah atau faktor kepastiannya adalah 0,79. Jika ada observasi baru bahwa Ani juga panas badannya, jadi sekarang ada observasi baru atau muncul E kedua. Kalau E yang pertama tadi adalah bintik, sekarang E yang kedua adalah panas badan. Dengan kepercayaan MB cacar panas adalah 0,7 dan MD cacar panas adalah 0,08. Maka untuk menghitung CF, kita harus menghitung MB-nya dulu. MB cacar, bintik, dan panas. Kita masukkan ke formula kita yang tadi, yaitu adalah MBHE1 ditambah MBHE2 dikali 1 dikurang MBHE1, yaitu MBHE1 adalah 0,8 ditambah MBHE2 0,7 dikali 1 dikurang MBHE1 adalah 0,8, maka hasilnya adalah 0,94. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk menghitung nilai MD. Maka MD cacar, bintik, dan panas adalah MDHE1 adalah 0,01 ditambah dengan MDHE2 adalah 0,08 dikali 1 dikurang MDHE1 0,01. Maka nilainya adalah 0,0892. Setelah kita berhasil menghitung berapa MB dengan berapa MD, tinggal dimasukkan ke dalam CF. Tetap CF formula aslinya tadi adalah MB dikurang MD. Maka sekarang CF cacar, bintik, dan panas adalah dikurangkan nilai MB tadi 0,94 dikurang dengan nilai MD 0,0892. Maka hasilnya sekarang adalah 0,8508. Artinya setelah muncul gejala kedua, kepastian Ani menderita cacar semakin besar. Yang tadinya 0,79 sekarang menjadi 0,85. Sekarang kita masuk kepada kemungkinan yang kedua, yaitu CF dihitung dari kombinasi beberapa hipotesis. Jadi kalau tadi kita udah menghitung CF yang dihitung dari kemungkinan beberapa eviden, sekarang CF dihitung dari kemungkinan beberapa hipotesis atau H. Jika H1 dan H2 adalah hipotesis, maka MB, H1 dan H2,E, formulanya ini tetap H,E. Apakah nanti H-nya yang 2 atau E-nya yang 2? Maka MB, H1 dan H2,E sama dengan minimum MB H1,E, MB H2,E. Artinya nanti kalau seandainya MB H1 dan H2 dan, maka yang kita ambil adalah nilai minimum di antara kedua nilai MB H1,E atau MB H2,E. Kemudian kalau seandainya MB H1 atau H2,E, maka yang kita ambil nanti adalah maksimum nilai yang terbesar di antara kedua ini tadi. Kemudian itu berlaku sama untuk MD. Jadi kalau seandainya dia dan, yang kita ambil adalah nilai minimum. Kalau seandainya dia atau, maka yang kita ambil nanti adalah nilai maksimumnya. Contoh, misal suatu observasi memberikan kepercayaan terhadap H1 dengan MB H1,E sama dengan 0,5 dan MD H1,E sama dengan 0,2.
Maka CF H1,E sama dengan langsung saja dikurangkan nilai MB H1,E tadi 0,5 dikurang dengan nilai MD-nya adalah 0,2 yaitu 0,3. Ini langsung kita kurangkan karena masih terdiri atas 1H dengan 1E. Jika observasi tersebut juga memberikan kepercayaan terhadap H2 dengan MB H2,E sama dengan 0,8 dan MD H2,E sama dengan 0,1, maka untuk mencari nilai CF dari H1 dan H2,E kita harus terlebih dahulu mencari nilai MB dengan nilai MD-nya. MB H1 dan H2,E sesuai dengan formula kita tadi yang kita ambil adalah nilai minimum. Nilai minimum dari MB H1,E yaitu 0,5 atau nilai minimumnya dari H1 MB H2,E atau 0,8. Maka nilai terkecilnya adalah 0,5. Diberlakukan sama untuk nilai MD H1 dan H2,E adalah minimum daripada MD H1 H1,E yaitu di sini nilainya 0,2 dan MD H2,E yaitu nilainya adalah 0,1. Nilai terkecilnya adalah 0,1. Setelah kita dapat nilai MB dengan nilai MD tinggal dimasukkan ke dalam formula CF H1 dan H2,E sama dengan 0,5 dikurang 0,1 sama dengan 0,4. Ini adalah untuk dannya. Sekarang kita masukkan yang untuk ataunya. Untuk mencari CF H1 atau H2,E diperoleh dari MB H1 atau H2,E itu sama dengan maksimumnya. Jadi kalau tadi dan kita ambil adalah nilai minimum, sekarang yang kita ambil adalah nilai maksimum. Nilai maksimum dari 0,5 dengan 0,8, kalau di sini nilai maksimumnya adalah 0,8, atau untuk MD nilai maksimum dari 0,2 dengan 0,1 sama ya, 0,2 dengan 0,1 yaitu 0,2. Setelah dapat nilai MB dengan nilai MD tinggal kita masukkan di sini CF H1 atau H2,E sama dengan 0,8 dikurang dengan 0,2 sama dengan 0,6. Berikut adalah contoh dalam kalimat. Asi menderita bintik-bintik di wajahnya. Dokter memperkirakan Asi terkena cacar dengan kepercayaan MB cacar bintik adalah 0,8 dan MD cacar bintik 0,01. Maka CF cacar bintik dimasukkan saja langsung formula MB dengan MD-nya yaitu 0,8 dikurang dengan 0,01 yaitu 0,79. Jika observasi tersebut juga memberikan kepercayaan bahwa ASI mungkin juga terkena alergi dengan kepercayaan MB alergi bintik. Jadi sekarang selain dari cacar, H yang pertama, dia juga adalah alergi atau H yang kedua. Diperkirakan juga alergi berdasarkan adanya fakta bintik-bintik di wajahnya. Maka MB alergi bintik adalah 0,4 dan MD alergi bintik adalah 0,3. Maka CF alergi bintik adalah 0,4 dikurang 0,3 sama dengan 0,1. Untuk mencari CF cacar dan alergi, jadi kalau tadi hanya cacar saja atau ini alergi saja, maka untuk mencari kemungkinan dia menderita kedua-duanya, cacar iya, alergi iya, dengan adanya gejala bintik-bintik di wajahnya, maka diperoleh dengan cara mencari MB terlebih dahulu, yaitu MB cacar dan alergi, bintik. Formula kita tadi adalah mencari nilai minimumnya, yaitu 0,8 adalah nilai dari MB cacar bintik, kemudian nilai dari MB alergi bintik adalah 0,4, maka nilai minimumnya adalah 0,4. Selanjutnya MD cacar dan alergi bintik adalah nilai minimum dari MD cacar bintik, yaitu nilainya adalah 0,01, dicari dengan nilai minimum terhadap MD alergi bintik, yaitu nilainya adalah 0,3. Maka yang minimumnya adalah 0,01. Setelah kita dapat nilai MB dengan nilai MD-nya tadi, maka kita masukkan ke dalam formula CF. Maka CF cacar dan alergi bintik sama dengan 0,4 dikurang dengan 0,01 sama dengan 0,39. Selanjutnya untuk mencari CF, dia menderita cacar saja atau dia menderita alergi saja, tidak kedua-duanya dibandingkan dengan yang di atas ini. Jadi kalau untuk mencari CF cacar atau alergi dengan gejala bintik di wajah diperoleh dari MB cacar atau alergi bintik yang diambil adalah nilai maksimumnya dari 0,8 dengan 0,4 itu 0,8. Kemudian MD cacar atau alergi bintik nilai maksimumnya adalah yang kita ambil di antara nilai 0,01 dan 0,3 adalah 0,3. Maka CF cacar atau alergi bintik adalah 0,8 dikurang 0,3 sama dengan 0,5.
Dari contoh dapat dilihat bahwa semula faktor kepercayaan bahwa ASI terkena cacar dari gejala munculnya bintik-bintik di wajahnya adalah sebesar 0,79. Demikian pula faktor kepercayaan bahwa ASI terkena alergi dari gejala munculnya bintik-bintik di wajahnya tadi adalah sebesar 0,1. Dengan adanya gejala yang sama mempengaruhi dua hipotesis yang berbeda. Ini memberikan faktor kepercayaan ASI menderita cacar sekaligus juga alergi tadi adalah sebesar 0,39, sementara ASI menderita cacar saja atau alergi saja sebesar 0,5. Maka kemungkinan itu ASI menderita salah satu di antara dua penyakit ini, cacar atau alergi, karena presentasinya lebih besar daripada dia menderita penyakit kedua-duanya. Demikian materi mengenai certainty factor atau faktor kepastian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.